Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada kalian beserta keluarga. Nah, anak-anakku, dalam masa pandemi ini jangan lupa selalu menjaga kesehatan, cuci tangan yang benar, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Anak-anakku, jangan lupa kalau mau belajar, kalian harus membaca doa. Nah, kalau sudah membaca doa, mari kita mulai materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang tema 3 pada pelajaran IPS mengenai pelestarian sumber daya alam, ciri-ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Bagaimana itu semua? Mari kita ikuti dengan baik materi hari ini. Nah, pada awal pembelajaran, marilah kita pelajari ciri-ciri hewan dan manfaatnya. Yang pertama adalah kucing. Nah, ini gambar kucingnya. Ciri-cirinya bagaimana? Mempunyai bulu yang tebal. Punya taring. Taring itu yang bagaimana? Gigi yang runcing tuh, yang di depan, pojok, yang di depan, di samping-samping tuh, agak samping, namanya taring runcing, giginya tajam. Kemudian matanya bersinar ketika malam. Nah, manfaat kucing apa buat manusia? Dijadikan hewan peliharaan. Kemudian membantu memburu tikus. Jadi kalau rumahnya ada tikusnya, baik untuk memelihara kucing. Ciri hewan selanjutnya adalah hewan ayam. Nah, Ustazah beri gambar di sini hanya ayam jantan. Ayam ada 2, ayam jantan dan betina. Ciri-cirinya bulunya beragam. Nah, berwarna-warni. Kemudian bertelur bagi hewan atau ayam perempuan atau ayam betina. Kalau ayam jantan tidak bisa bertelur. Memiliki jengger, tuh yang di atas kepala namanya jengger. Manfaatnya, ayam bisa dikonsumsi daging dan telurnya. Kemudian bulunya bisa digunakan untuk kemucing atau sulak. Selanjutnya adalah cicak. Nah, itu yang suka merayap di dinding. Nih gambarnya. Ciri-ciri cicak, kakinya bisa merekat untuk merayap di dinding. Untuk memanjat, untuk merayap. Lidahnya panjang untuk menangkap mangsanya. Nah, manfaat cicak apa? Untuk menangkap nyamuk, memakan nyamuk yang ada di dalam rumah kita. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ini cantik sekali ikannya. Ciri-ciri ikan hidup di air. Kalau tidak di air bagaimana? Ya mati, karena ikan hanya bisa hidup di air. Kemudian bersisi, bernafas dengan insang. Manfaat ikan mengandung banyak vitamin yang berguna untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, bagi siapa yang sering mengkonsumsi ikan, bagus sekali itu untuk kesehatan tubuh. Kemudian ada sapi. Nah, ada sapi, ciri-cirinya memakan rumput, memiliki 4 kaki dan masih ada ciri yang lain.
Kemudian manfaatnya dikonsumsi daging dan susunya. Diambil kulitnya untuk kerajinan bisa, untuk kerupuk. Kerupuk bisa itu untuk makanan, kerupuk bisa. Selanjutnya, kuda. Nah, kuda adalah hewan yang berlari cepat. Ciri-cirinya makan rumput sama dengan sapi, berwarna coklat, tapi ada yang tidak berwarna coklat, ada yang putih juga. Kemudian tubuhnya ditutupi rambut halus, berkaki 4. Manfaatnya untuk alat transportasi, itu kuda. Kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk, termasuk sapi juga. Sapi juga kotorannya bisa dibuat pupuk. Nah, penyebab hewan terancam punah. Hewan-hewan tersebut bisa terancam punah atau habis. Apa penyebabnya? Kehilangan habitat karena perusakan hutan dan laut. Nah, kemudian polusi. Polusi itu pencemaran sehingga menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, pemburuan liar seperti mengambil ikan dengan peledak dan lain sebagainya. Dan karena juga wabah penyakit. Nah, cara melestarikan hewan tersebut supaya tidak punah bagaimana? 1. Menetapkan cagar alam. Nah, cagar alam adalah kawasan suaka-suaka alam yang memiliki kekhasan akan ekosistem yang melindungi hewan tersebut. Contoh, cagar alam Arjuna Lali Jiwo. Cagar alam lainnya. Yang kedua, membuat suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat pelestarian sekaligus tempat perlindungan hewan. Contohnya Pulau Komodo, Baluran di Banyuwangi, dan lain sebagainya. Dan juga menjadikan hutan sebagai hutan lindung. Nah, hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga hewan langka. Contohnya hutan lindung Sesaut Lombok. Kemudian ada inseminasi buatan atau kawin suntik. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan sel sperma hewan jantan ke alat reproduksi hewan betina dengan bantuan suntik. Contohnya menyuntikkan sperma sapi Limousin kepada sapi Madura. Nah, demikianlah anak-anakku penjelasan dari Ustazah. Ustazah ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dan paham apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri pesan Ustazah, jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa semoga kita bisa belajar di sekolah dan bertatap muka. Dan Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.